Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Putusan Fathul Masail Rebuh 27 Sya'ban 1446 Hijriah 26 Februari 2025 Masehi. Masalah 1, dilarang puasa malah tetap nekat puasa. Ada orang yang sedang sakit gitu. Kemudian oleh dokter dilarang untuk berpuasa dikarenakan akan membahayakan dirinya. Jadi ada orang punya suatu penyakit gitu aja lah. Ada orang yang sudah punya suatu sakit punya suatu penyakit yang dikata dokter, nasihat dokter supaya tidak berpuasa dikarenakan akan membahayakan dirinya. Tetapi ia nekat berpuasa dan kemudian ia pun meninggal dunia. Pertanyaannya begini, bagaimana hukum perbuatan si sakit tersebut? Jadi antaranya itu seperti orang yang sakit muntah berak itu kan butuh cairan. Kalau dia ini tidak minum, maka bisa jadi udah habis lah. Nah, itu dokter menyarankan walaupun Ramadan ini jangan puasa, nanti diqadha aja. Sekarang ini banyak-banyak minum, kalau enggak nanti berbahaya. Tetap puasa, terus akhirnya sampai kehabisan cairan, terus mati, seumpama begitu. Pertanyaan begini, bagaimanakah hukum perbuatan si orang sakit tersebut? Jawabnya adalah ia dianggap meninggal dalam keadaan maksiat, karena dia tahu bahwa meninggalkan berpuasa itu akan membunuh dirinya, sedangkan dia nekat terus berpuasa, maka dikatakan sebagai bermaksiat. Paham? Di situ itu maksudnya, karena dia telah membahayakan diri, menggiring dirinya kepada jurang kematian. Nah, itu tidak boleh dalam Islam. Dalam Islam enggak seperti itu. Masalah waktu sahur. Dalam mafhum sebuah hadis dikatakan sunnah untuk mengakhirkan sahur. Maka kapankah seseorang dianggap mendapat fadilah mengakhirkan sahur tersebut? Dan kapankah waktu sahur yang paling afdal? Kapankah waktu sahur yang paling afdal? Jawabnya, ketika antara selesai makan sahur dan adzan subuh masih ada waktu seukuran cukup untuk membaca 50 ayat. Untuk membaca 50 ayat. 50 ayat itu seberapa itu? Kalau Al-Quran ini dalam satu halaman, kebanyakan Al-Quran kita yang kita baca itu adalah 15 baris. Kita anggap saja setiap satu halaman itu 10 ayat. Berarti berapa? Kalau 10 ayat, 50 ayat berarti 10 halaman. 10 halaman setengah juz. Jadi kira-kira itu membaca setengah juz lah, itu ayat sedengan, kurang, enggak pendek, enggak panjang. Jadi membaca kurang lebih setengah juz, itulah antara sahur dengan adzan subuhnya. Itu hati adzan subuh sebelum itu ya setengah juz. Tapi ada yang katakan lagi ya. Berapa? Katanya ini lebih cepat lagi, jadi hanya 15 menit. Setengah juz itu 15 menit. Ya betul, setengah juz 15 menit, satu juz kan setengah jam biasanya. 30 menit, betul. Itu bacaan enak itu, jadi bacaan nggak terlalu cepat juga. Orang dulu itu untuk ngejami itu loh pakai ayat Quran. Kalau kita katakan, berapa lama saya harus nunggu di sini? Kamu tunggu, 10 ayat sajalah. Nah, 10 ayat itu berapa ya? Orang nggak pernah baca Quran, nggak ngerti. Jadi para sahabat itu kalau ngejami itu pakai ayat. Seberapa loh ya 50 ayat. Oh, 50 ayat, ada gambaran di otak. Coba 50 ayat, berapa gambarannya? Enggak mau Quran ya enggak ngerti lah gambarannya berapa itu.
Bisa dibayangkan ya kondisi para sahabat ini. Semua orang itu pembaca Al-Quran, sehingga mereka itu tahu kalau waktu satu ayat, 2 ayat berapa, 3 ayat berapa, 50 ayat seberapa, itu segitu gitu. Walaupun tidak punya jam, jamnya itu ayat. Jamnya ayat Quran. Masya Allah. Nah, kira-kira 15 menitan. Setelah 15 menit terus azan. Tapi sahurnya 15 menit sebelum azan. Ya kalau dipotong waktu makan ya sebelumnya lagi lah. Makannya itu 10 menit, 15 menit kurang 10 menit. Berarti ya atau 15 menit juga waktu makan. Ada mesti minum apa gitu. Berarti setengah jam sebelum azan itu kamu segera sahur. Selesai sahur 15 menit terus azan. Rasa siwak di ludah. Nah, bagaimana hukum menelan ludah yang ada rasa siwaknya bagi orang yang berpuasa? Kalau ada ainnya dari siwak, seperti mungkin siwak basah, itu kamu siwakan di situ itu sehingga basah-basahnya itu ada di dalam mulut kamu, ditelan aja. Lah ini nggak boleh. Ini bisa membatalkan puasa. Atau siwaknya kering, kemudian kamu masukkan di mulut di situ itu. Sehingga siwaknya jadi basah, banyak ludahnya, kamu tarik keluar, dilihat masih basah, disesep pisan, kemudian ditelan, lah itu juga batal. Walaupun ludahmu sendiri karena sudah kamu keluarkan, paham tuh? Udah dikeluarkan, disesep lagi, itu nggak boleh, itu nggak bisa. Jadi kalau hanya bekasnya saja, itu bekas rasa gitu saja. Nah, itu tidak membatalkan. Tapi kalau ada ain itu barang, apakah barang cair atau barang padat, mungkin itu kayu-kayunya ikut kamu makan gitu, atau airnya itu yang bisa membatalkan puasa. Kalau ada ain atau zat dari siwak maka membatalkan puasa. Tetapi kalau hanya sekedar rasa saja maka tidak membatalkan puasa. Paham ya? Jadi hanya rasa siwak saja. Kemudian yang kamu telan itu tentu saja ludahmu, dan itu ludahmu yang keluar dari dalam mulut ini. Kemudian karena habis siwakan masih ada rasa siwak, itu juga ditelan nggak apa. Kalau ada ainnya, ya dah. Tetes mata. Apakah tetes mata dapat membatalkan puasa? Tetes mata ini tidak membatalkan puasa, walaupun sampai nembus ke tenggorokan, ada rasa pahit di tenggorokan, seperti celak itu lah. Orang celaan itu juga kadang-kadang celaan nanti tahu-tahu diludahkan, ludahnya hitam. Nah, ini gimana, batal apa enggak? Itu enggak membatalkan puasa, karena itu bukan lubang yang semestinya untuk dimasuki perkara itu lubang seperti lubang pori-pori saja yang ada di mata itu, walaupun itu nembus ke tenggorokan, tapi itu hanya lubang pori-pori saja. Jadi itu tidak membatalkan puasa. Seperti halnya orang itu kalau mandi ketika puasa itu sebetulnya pori-porinya kemasukan air. Nah, itu juga tidak membatalkan puasa. Makanya kalau orang lama di laut, masuk laut lama mandi, nanti kan langsung bengkak, ya kan? Bengkak itu. Jadi karena kan kemasukan air itu di kulitnya. Nah, itu tidak membatalkan puasa. Ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa salli ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad, Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad, Allahumma alif baina qulubi ummati sayyidina Muhammad, Allahumma ansur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma asbih sultanan nasira. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.